jangan putus asa lah. Sekarang kan banyak penyakit seperti lato-lato, PMK, itu kebanyakan ya penyakit itu kan. Jangan menyerah, soalnya kan hasil itu udah ditentuin sama Tuhan. Orangnya tegas tapi dia tekun, yang lulusan SD aja bisa merintis usaha sampai kayak gini, masa saya yang sarjana nggak bisa nerusin usaha bapak lebih besar lagi. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Super Budi Kurnianto. Saya berasal dari Masaran, Kecamatannya Bawang, Kabupatennya Banjarnegara. Saya akan memperkenalkan untuk usaha saya yang bernama Peternakan Putra DS. Saya menekuni usaha ini, usaha sapi. Untuk peternakan ini kan dulunya didirikan oleh bapak saya dari tahun 1996. Waktu saya lahir itu bapak saya merintis usaha sapi. Dulu saya kuliah di IST Akprin, mengambil jurusan teknik mesin. Menjadi peternak ya karena saya hobi ternak sapi dan menyukai sapi, dan yang lebihnya kesininya ya lanjutin usaha orang tua. Ya, untuk motivasi diri sendiri ya karena ingin dari usaha bapak itu mewujudkan cita-cita bapak menjadi usaha ini lebih besar lagi. Dan kalau sapi ya lebih hobi lah, udah hobi kan susah dihilangin ya, karena hobi itu kita menghasilkan keuntungan ya yang lumayan besar lah. Kalau yang di sini sekitar 20 ekor yang di kandang ini. Kalau di kandang ya, tapi kan karyawannya ada 2 yang untuk bersih-bersih kandang. Pagi itu kan biasanya itu kotorannya itu dibuang ke kebun untuk menjadi pupuk organik, dan kalau yang satunya itu khusus rumput hijauan. Tiap hari itu ngarit terus tiap harinya. Untuk pemasaran, lihat situasi di pasar. Misalkan kalau murah kita beli, kalau posisi mahal kita jual. Biasanya itu Idul Adha, Idul Fitri, waktu yang tepat untuk pengeluaran sapi di kandang yang kita udah tampung selama 1 bulan atau 2 bulan. Untuk kesulitan pemasaran itu biasanya kalau sapi yang agak cacat itu ya biasanya itu sulit untuk dipasarkan. Palingan ya jual belinya sama jaga langsung, nggak kayak sapi tani itu kan lebih fokusnya ke petani untuk dibesarin lagi, diunduh anaknya lagi kan, itu kan lebih bagus, harganya juga lebih mahal daripada sapi pedaging. Ya biasanya untuk hari Idul Adha Fitri sama hari biasa itu perbandingannya banyak. Kalau hari biasa itu ya harga malah anjlok, kayak sapi itu nggak laku. Tapi kalau Idul Fitri ya puasa aja lah, puasa ke Idul Fitri itu harga sudah mulai naik, dan untuk daging aja kan udah mulai naik juga, makanya harga sapi lebih mahal. Untuk harga sapi Idul Adha itu biasanya itu tergantung basic corak sapi itu. Biasanya kan ada jenis sapi mental, limusin, terus sapi lokal itu ngaruh juga ke harga sapi itu tersebut. Biasanya ya pusatnya sapi yang paling mahal itu ya Idul Adha itu sapi paling mahal, soalnya nggak ada patokan harga sekian-sekian, nggak ada. Itu kemarin pas Idul Fitri saya ngeluarin itu sekitar 60 ekor ya buat masuk jagal sama di kampung-kampung, soalnya kan banyak yang motong sapi arisan keluarga, arisan ya daging itu biasanya yaitu untuk sekitar 60 ekor itu. Untuk yang masuk Idul Fitri itu harga 10 juta sampai 25 juta. Itu aja kan harga matok timbang. Soalnya kan Idul Fitri itu kan matok daging, harga bobot sapi tersebut. Kemarin kan waktu Idul Fitri itu harga hidup sapi, kalau sapi jantan itu sampai
455 untuk posisi di Banjar, tapi sapi betina itu 45 kayaknya kalau di Banjar. 45.000 dikalikan, semisalkan bobot sapi 400 kilo kan dikali 45.000 berapa. Untuk proses pemasarannya itu sebenarnya mudah kalau kita banyak teman di pasar dan banyak teman, mempunyai teman jagal, itu sangat mudah untuk memasarkan sapi yang ingin kita keluarkan. Ya terutama kita carilah teman yang bisa diajak bisnis di pasar. Misalkan untuk sapi tani kan ya biasanya ada juragan yang jualnya ke tani-tani, itu kita kenalan dulu. Ntar kan kita kalau punya sapi ya nggak gemuk, sapi tani lah intinya, itu kita tawarin ke dia. Kalau untuk sapi pergemukan itu sangat mudah, soalnya kan ada patokan di pasar, soalnya harga jual itu biasanya tergantung sapinya. Sapi gemuk kan jualnya sangat mudah, ada patokan harga timbangnya lah. Kalau di sini sapinya macam-macam Mas. Ya biasanya di sini ya bisa lihat sendiri itu kebanyakan jenis simental sama limusin. Ya rambutnya ada, tapi beberapa aja ini. Dari pagi ya itu pertama jam 5 itu dikasih makan rumput. Ntar kan jam 9-an itu dikasih lagi rumput. Jam 10 habis itu diminumin. Ya pakai konsentrat lah. Kalau nggak pakai konsentrat ya pakai bekatul. Kalau bekatul nggak ada ya pakai perangsang garam biar sapinya suka minum kan ya. Terus ntar jam 2 dikasih makan lagi. Ntar ini jam 5 mau diminumin untuk kasih komporan lagi konsentrat. Ntar jam 7 dikasih makan lagi untuk sampai pagi. Ya secukupnya aja sih sampai pagi. Untuk pembersihan kandang itu biasanya pagi sekitar jam 7 itu ada yang bersihin kandang. Ya depan, belakang itu ada yang bersihin. Ntar kalau udah dibersihin kan sekarang banyak virus ya, virus sapi itu biasanya itu disemprot pakai obat buat matiin virus tersebut. Ya suket odot, kadang gajahan, kadang juga jerami kan. Ya, di sini kebanyakan makannya jerami Mas, soalnya untuk masuk rumput-rumputan hijauan seperti otot sama gajahan itu lahannya kurang banyak, makanya seringnya jerami. Molase nggak sukanya itu biasanya kalau fermentasinan itu nggak suka Mas, sapinya terlalu biasa makan rumput hijauan kayak gini, makan itu kan perlu waktu berapa hari baru suka. Dan untuk kasih makannya juga sih ringan-ringan, untuk posisi ngaritnya paling berapa gili untuk berapa hari kan, tapi nggak bagus untuk sapi menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman gimana. Motivasi saya ya untuk peternak muda ya jangan putus asa lah. Ya sekarang kan banyak penyakit seperti lato-lato, PMK, itu kebanyakan ya penyakit itu kan. Jangan menyerah, soalnya kan hasil itu udah ditentuin sama Tuhan. Ya waktu 2022 itu kemarin pas habis Idul Fitri itu yang PMK paling parah di Jawa Timur itu kandang saya kena terpapar itu 26 sapi itu kena semua, dan alhamdulillahnya nggak tumbang, soalnya dikasih ramuan alami seperti kunir kan, terus daun sirih itu tak kasih minumin buat dijamuin sapinya. Untuk kedepannya ya bisa memperluas kandang ini lagi dan beserta isinya lagi. Untuk sosok ayah itu ya pertama itu orangnya tegas tapi dia tekun, yang lulusan SD aja bisa merintis usaha sampai kayak gini, masa saya yang sarjana nggak bisa nerusin usaha bapak lebih besar lagi. Untuk pemula itu memulai beternak sapi itu aslinya mudah. Itu pertama ya ilmu itu harus mempunyai ya pengalaman, ya tanya-tanya lah sama tetangga yang memelihara sapi itu. Dan keduanya modal. Kalau punya ilmu tapi tidak punya modal itu sama aja. Modal itu kan buat beli sapi, buat modal kedepannya itu mau sistemnya pakan kering apa mau pakan hijauan itu kan tergantung modal. Kalau saya ini modalnya kecil kan,
pakainya yang mending hijauan, soalnya kan nggak beli, cuman jasa aja yang beli, kan ada karyawannya suruh ngarit. Untuk kedepannya itu pasti menjanjikan, soalnya banyak sapi yang tumbang dan terkena penyakit. Harga daging pun sekarang naik, apalagi untuk harga sapi hidup untuk besoknya itu pasti nggak tahu gimana, soalnya kan banyak sapi yang tumbang dan banyak peminat buat memelihara lagi. Untuk teman-teman yang mau sharing, mau melihara sapi atau mau beli sapi, bisa main ke sini. Dan untuk bisa memesan sapi saya, ya ada di link YouTube ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel 1000 Mimpi dan pastinya harus nge-like ya. Peternakan sapi milenial mantap.